Apa kepanjangan BMKG yang bertugas menyampaikan informasi tentang cuaca? B-nya badan bukan? Iya, pasti badan. BMKG. Masa sih? Badan. Badan betul. B-nya badan. BMKG. Halo? Kamu nanya. Master Chef. Siapa aja juri-jurinya? Chef Renata, Chef Juna, Chef Arnold. Yusuf parasnya sangat tampan. Sehingga ia digoda oleh istri tuannya. Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Ia diutus oleh Tuhan untuk membuat orang-orang yang jahat berbalik dan bertobat. Namun justru ia melarikan diri. Dalam perjalanannya, ia akhirnya dilemparkan ke dalam lautan sehingga ia ditelan oleh ikan besar selama 3 hari. Hai, aku Jonathan Alden atau bisa dipanggil Alden. Halo, aku Gabriel, bisa dipanggil Gabi. Dan sekarang kita di UNS, Ujian Nasional Super Youth. Ada salah satu judul lagu soundtrack Piala Dunia Qatar, judulnya Dreamer, ya kan? Nah, pertanyaannya buat kalian berdua adalah, siapakah penyanyi lagu dari soundtrack Piala Dunia 2022 di Qatar? Jungkook bukan? Orang Korea. Jungkook. Personil BTS yang menyanyikan lagu Dreamers dalam pembukaan Piala Dunia 2022 dan menjadi musisi Korea yang tampil pertama di Piala Dunia, yang arti salah satu lirik lagunya, jika engkau punya mimpi percaya itu bisa diraih. Personilnya bernama Jungkook ya. Jadi kamu kayak betul. Mimpi aku tetap ya, aku bilangnya aku pengen jadi professional chef gitu. Jadi nggak tahu prosesnya kayak gimana, tapi aku selama ambil sekolah di luar, sekolah sendiri gitu dan enjoy, tapi gak kebayang bakalan kayak masuknya tuh Master Chef gitu. Dulu aku juga emang suka nonton Master Chef dan akhirnya ternyata masuk ke Master Chef. Itu awalnya aku coba-coba kayak nggak mau terlalu berharap lebih lah, jadi aku daftar, ternyata masuk dan ujung-ujungnya ya emang tetap jadi chef, tapi di sini lebih ke ya celebrity chef ya, bukan yang professional chef yang di kitchen gitu. Perjalanan aku kuliah, terus aku ketemu Laura. Dari kuliah mau jadi akuntansi, kayak mau waktu itu mau masuk before apa-apa, terus kayaknya jadi e-sports. Orang tua juga kaget juga kan. Orang tua juga belum tahu, orang tua juga nggak tahu e-sports apaan kan. Apalagi exposed to the media and stuff gitu kan. Jadi kayak khawatir di situ. Cuman kayak as long as kayak you're open, kayak kasih tahu apa yang terjadi, ajarin dong e-sports kayak gimana biar papa lebih ngerti gitu. Papa support gitu. Kita next ke pertanyaan berikutnya adalah, semakin hari semakin banyak orang yang menggandrungi game yang bergenre multiplayer online battle arena atau MOBA ini. Kamu dan beberapa orang lain akan ada dalam satu arena secara bersama-sama dan bertanding untuk satu tujuan. Apakah nama game tersebut? Mobile Legends. Clash Royale. Mobile Legends. Guys! Ya, menurut kalian berdua kenapa game itu sangat digandrungi oleh anak-anak remaja, anak muda menurut kalian? Mobile Legends. Karena gamenya bisa dimainin dimanapun, kapanpun, dan bisa sambil ngobrol sama temen, jadi melatih kekompakan juga, jadi gregetnya tuh dapet. Kalian berdua berapa jam sih menghabiskan waktu untuk bermain game? Pernah kecanduan nggak, mabarnya sampai nggak tidur? Wah, ini game ini emang agak-agak rusak ya. Game nggak tahu waktu. Jadi kita main, oke, jam 10 ya udahlah 1-2 game gitu. Kalah menang kalah kan greget, pengennya push rank gitu loh, setidaknya nambah. Main sampai lihat jam itu udah jam 2, jam 3, jadi gak tahu waktu banget sih. Sempet ditegur sih satu ya, yang karena game gak bisa di-pause ya. Karena orang tua kan dulu kan game kita pause. Sekarang kalau main online kan gak bisa di-pause. Gak bisa, kayak gak bisa di-pause ini. Gak gitu. tahu jam, lewat 9.30, papaku kayak marah, kayak gak boleh gitu. Kan itu waktunya emang dua keluarga. Dari situ ya evaluasi udah gak pernah kayak gitu lagi sih. Oke, banyak nih anak-anak muda, anak remaja yang orang tua akhirnya greget lihat anaknya kan. Dari Alden nih, dari kalian berdua kan, berdasarkan experience kalian, boleh nggak kasih saran, kasih tips buat adik-adik yang nonton program ini? Silakan Alden. Tipsnya lebih ke yaitu belajar harus dari diri kita sendiri gitu, tanggung jawab. Kita ada tugas apa, tanggung jawab apa yang harus kita kerjain itu harus diselesain dulu. Jadi kalau mau games itu dengan motivasi, oke lah, aku harus kelarin semua tugas aku, terus baru aku main game gitu. Jadi tetap ada tanggung jawab dan juga mungkin harus ya batasin lah ya. Gitu. Sebenarnya
lebih ke general karena aku di e-sports kan. Tapi edukasi tuh paling penting yang pertama. Prioritasin sekolah, belajar. Karena di e-sports itu nggak semua yang kalian lihat tuh semuanya bisa berhasil gitu. It's only like 2% dari apa yang semua pro player gitu. Jadi tetap harus utamain sekolah. Benar atau salah bahwa Nita Pior, Pongji, Maiden, KS, Angelia, Kristi atau NG juga merupakan wanita sebagai brand ambassador games? Benar. Benar. Ya. Selalu dengarnya ya mereka di seputar game aja. Kamu tahu siapa? Jadi lebih tahu Maiden sama Fior. Fior dengan konten bucin-bucinnya baik sama baik main tuh. Habis itu kalau Maiden dengan itu live-nya dia jualan. Mai AC dijual nggak? Enggak. Kompetisi memasak di televisi itu bermula dari Britania Raya pada bulan Juli 1990. Dan kompetisi ini pastinya sangat digemari oleh banyak penonton karena juga berhasil mendapatkan rating yang sangat bagus. Nah, pertanyaannya adalah sebutkan nama kompetisi tersebut dan beserta juri-jurinya. Silakan. Di Indonesia kan? Kamu nanya. Iya. Ya, MasterChef. Ya, MasterChef, siapa aja juri-jurinya? Jurinya Chef Renata, Chef Juna, Chef Arnold. Oke, aku belajar dari ketiga juri ini. Kalau dari Chef Arnold lebih konsep, belajar konsep harus dimatengin. Nah, kalau di Chef Renata lebih ke time management, terus konsep juga iya. Kalau Chef Juna lebih ke disiplin dan gak usah terlalu overthinking, yang penting tahu mau masak apa dan nyambung gitu. Kamu sempat dikasih challenge di Galeri 10 MasterChef dan kamu dikomentarin sama juri yang bernama Chef Arnold. Itu boleh cerita nggak saat itu sama Victor kalian gabung dalam tim apa dan komentarnya apa, seperti apa saat itu? Oke, di situ pas Chef Arnold tanya itu seingat aku ini yakin kita itu mau buat nama makanannya nasi lemak. Nah, itu di situ Victor jadi kapten. Jadi dia yang menentukan, dia yang beli bahan, dia menentukan hidangannya apa. Kita cuma ngelanjutin apa yang Victor mau gitu. Tapi tanpa dikasih tahu. Nah, Chef Arnold lebih tanya, ini siapa yang kasih bumbu, siapa yang kasih seasoningnya. Nah, di situ aku bilang aku di situ yakin ini seasoningnya udah pas. Nah, aku ingat itu aku mungkin kayak taruhnya terlalu banyak garam gitu. Jadi agak kasih. Nah, overall dan it turns tim kuning yang menang. Sebelum lanjut ke segmen selanjutnya, buat kalian semua atau kamu-kamu yang lagi ada masalah sama keluarga, ada konflik apapun itu, tapi gak punya tempat untuk curhat, gak ada temen yang mau dengerin, tenang aja. Kalian bisa hubungin nomor di bawah ini karena ada sahabat 24 yang siap mendoakan kalian. Besaran atau skala kekuatan gempa bumi yang biasanya dinyatakan dalam angka adalah? Kak Michael. Iya. Tadi apa? Apa? Magnitude. Bahasa Inggris ya? Lebih tepat apa? Oh, magnitudo. Magnitudo. Oh. Magnitudo, Alden, kamu betul. Apa kepanjangan BMKG yang bertugas menyampaikan informasi tentang cuaca dan keadaan gempa di Indonesia? B-nya badan bukan? Iya, pasti Badan. BMKG. Masa sih? Badan. Badan betul, B-nya badan. BMKG. Halo, kepanjangannya BMKG apa ya? Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika. Panjangan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Jadi jawaban mereka berdua waktu kolopren benar, guys. Kota manakah yang tidak pernah menjadi ibu kota negara Indonesia? A. Yogyakarta, B. Bukit Tinggi, C. Birun Aceh, D. Kupang. Alden, silakan. B. Bukit Tinggi. Kupang ya. Bukit Tinggi atau Kupang yang tidak pernah menjadi ibu kota Republik Indonesia atau negara Indonesia selama proses perjuangan saat itu adalah Kupang, guys. Jadi pertanyaannya adalah kota terpadat kedua di Indonesia
adalah Jogja kan? Surabaya. Kayak Surabaya. Jogja. Kayak Surabaya sih. Apakah Surabaya atau Yogyakarta? Jawaban yang benar adalah Surabaya, guys. Oke, pertanyaan dari matematika adalah 16 dikali 4 dikurangi 8 dibagi 2 plus 10 sama dengan? Gak tahu bener apa enggak. Berapa? 38. Sekarang kita tunggu Alden jawabannya. Bener gak? Aduh, aku cepetan. Oh, bukan cepet-cepetan. Aduh, bener gak ya? 70. Coba ya Alden jawab di situ. Jadi maksudnya ya pokoknya 16 kali 4 dulu, 8 dibagi 2, jadi 64 dikurangin 4 tambah 10, 70. Alden, kamu betul 70. Sebelum lanjut ke segmen selanjutnya, buat kalian semua atau kamu-kamu yang lagi ada masalah sama keluarga, ada konflik, apapun itu, tapi gak punya tempat untuk curhat, gak ada temen yang mau dengerin, tenang aja. Kalian bisa hubungin nomor di bawah ini karena ada sahabat 24 yang siap mendoakan kalian. Yusuf parasnya sangat tampan, sehingga ia digoda oleh istri tuannya untuk tidur bersama. Nah, pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh Yusuf? Kabur. Jadi dia mau dirayu kan sama Potifar, terus dia kabur. Akhirnya diangkat jadi tangan kanannya ini kan Pharaoh apa sih bahasa Indonesianya? Ya, Firaun. Cuman prosesnya itu nggak mudah, sampai dijual, sampai dipenjarain, difitnah. Itu sih Yusuf sih luar biasa banget sih. Dia tetap pegang sama janjinya Tuhan sih. Nggak mudah. Jawabannya adalah benar. Benar atau salah? Yesus dapat menenangkan angin ribut saat murid-muridnya khawatir dalam bahaya. Benar. Seingat aku ini yang pasti sama nelayan atau pokoknya di kapal itu lagi badai banget, semua pada panik, terus akhirnya Tuhan Yesusnya berdiri terus langsung tenangin gitu, udah langsung jadi tenang. Di situ bedanya kayak Tuhan Yesus tertidur gitu. Dia kayak, dan sedangkan muridnya gerubuk-gerubuk dalam kondisi itu Tuhan Yesus tidur. Dia kenapa? Sampai Tuhan Yesus bilang kayak, kenapa sih? Kayak dia sampai marah sih sama murid-muridnya, kenapa harus panik gitu kan ada aku, emang kalian gak beriman. Akhirnya Tuhan Yesus juga yang turun tangan sih. Jawaban kalian berdua, guys, benar sekali. Benar atau salah? Murid Yesus bernama Petrus dapat berjalan di atas air bersama Yesus. Benar sih. Benar ya? Biasalah lagi di kapal kan, terus tiba-tiba Yesus kayak kucuk-kucuk itu di atas air, terus Petrusnya mau ikut. Cuman di setengah jalan jatuh dia. Tapi Tuhan ngangkat dia lagi gitu. Jadi jawaban iya, dia tetap berjalan sama Yesus karena Yesusnya akhirnya bantuin dia lagi untuk naik ke atas air gitu. Jawabannya adalah Yesus dan muridnya Petrus berjalan di atas air. Jadi jawaban kalian benar sekali. Iman tuh cuma 2, yes or no. Gak ada yang, acaranya tuh gak ada iman setengah-setengah. Gak ada itu. Jadi antara kamu beriman, antara tidak gitu. Gak ada kayak, gue percaya sih. Gak ada sihnya sih menurut aku. Kalau iman dalam Yesus pasti ya, karena firman Tuhan juga ya dan amin. Yeah. Ketika Yesus berada di sebuah rumah di Kapernaum, ada orang-orang datang membawa seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi karena banyaknya orang di sana, mereka tidak bisa membawa orang lumpuh itu ke hadapan Tuhan. Lalu mereka membuka atap rumah itu dan menurunkan orang lumpuh itu kepada Tuhan. Kemudian Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Pertanyaannya adalah, apa yang terjadi dengan orang lumpuh tersebut? Bangun, jalan. Bangun, terus dia angkat tikarnya dan jalan. Ia bangun, mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar. Jadi guys, jawaban kalian berdua kita bisa bilang tepat. Orang lumpuh tersebut intinya bisa berjalan, guys. Karena menurut aku orang lumpuhnya juga pengen disembuhin gitu. Kadang kan biasanya kayak, ada seminar ini nih, ada seminar ini, nggak mau, malu gitu kan. Kadang kita semuanya dari kita sendiri sih, dari iman kita sendiri yang kita bisa sembuh, kita apa gitu. Ia diutus oleh Tuhan untuk membuat orang-orang yang jahat
berbalik dan bertobat. Namun justru ia melarikan diri. Dalam perjalanannya, ia akhirnya dilemparkan ke dalam lautan sehingga ia ditelan oleh ikan besar selama 3 hari. Tapi dia pun selamat. Karena menyadari kesalahannya yang kabur dari panggilan Tuhan, lalu ia pun berdoa dan meminta ampun. Dan berjanji akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan akhirnya memberikan kesempatan kepada orang tersebut, lalu ia pun menemui para orang jahat itu dan membuat mereka bertobat. Pertanyaannya adalah siapakah orang dalam kitab suci tersebut? Yunus. Nabi Yunus. Yunus ya. Jawaban yang benar adalah Yunus, guys. Kita ambil dari Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam titik-titik dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. A. Apa saja yang kamu minta dalam harapan. B. Apa saja yang kamu minta di dalam Tuhan. C. Apa saja yang kamu minta dalam doa. Dan jawabannya adalah Dalam doa. doa. Permintaan yang kalian minta sama Tuhan, tapi dijawab akhirnya sama Tuhan dan itu butuh waktu. Iya, ini berasa banget. Jadi aku doa dengan satu permintaan yang aku doanya selalu itu. Itu adalah mulai dari SMA. Aku cuma bilang, aku pengen sukses, aku bisa banggain orang tua. Nah, jadi untuk karir kedepannya kayak gimana aku gak tahu kan. Jadi aku semoga itu yang terbaik. Aku doa. Cuma karena di dalam udah kuliah, karir. Nah, begitu selesai college, itu aku college di Singapura. Jadi ini dari SMA doa aku kayak gitu terus. Di Singapura udah lulus, aku coba cari kerjaan. Nah, di situ di Singapura tuh susah banget untuk dapat visanya, dapat izin kerjanya di sana. Aku udah cari selama setengah tahun nggak dapat kayak. Terus itu mulai bertanya kayak, aduh, didengar gak sih selama ini doa aku kayak kok gak didengar gitu, ini didengar atau enggak sih. Itu mulai ragu dan akhirnya di suatu saat dan akhirnya aku balik ke Indonesia dan akhirnya masuk ke MasterChef. Terus udah mulai jadi ada karir, aku bisa banggain orang tua aku juga gitu. Jadi terjawab. Karena dari sudut pandang gue, berdoa itu adalah salah satu cara berkomunikasi sama Tuhan gitu. Secara langsung walaupun yang tidak dijawab langsung gitu. Mungkin bisa dari tanda-tanda, dari apa gitu. Mungkin butuh waktu pokoknya gitu. Sebelum kita lanjut UNS bareng Alden dan Gaby, kita mau ngingetin kalian nih, buat kamu nih mungkin yang saat ini punya masalah, entah itu masalah dibully, masalah sama keluarga, atau kamu ngadapin masalah sama teman-teman kamu nggak tahu cerita sama siapa, ini waktu yang tepat, kamu langsung hubungi nomor di bawah ini, karena ada sahabat 24 yang secara khusus mau jadi sahabat kamu, yang mau berdoa buat kamu. Jadi jangan ragu untuk hubungi nomor-nomor di bawah ini. Hasil UNS atau Ujian Nasional Super Youth, Gaby versus Alden, hari ini kita akan bacain akumulasinya. Dimulai dari skor Alden. Skor dari Alden dari akumulasi tim Super Youth adalah 90, guys. Dan skor dari Gaby, kamu skornya 110, itu artinya kamu menang. Dan kamu berhak memberikan hukuman kepada Alden dengan membacakan challenge dari Super Youth. Hubungin teman baik kamu, satu kompetitor kamu, ada Victor, Cheryl. Berikan ungkapan yang tulus untuknya dan puji bakatnya. Iya. Nge-rap kali. Nge-rap Ya, boleh dong. Iya kan. Siapa nih? Halo. Thor. Alden. Apa? Mau nge-rap. Hah? Mau nge-rap. Rap apa, Den? Nge-rap. Iki bahasa Jawa nge-rap Rap bahasa Jawa. aja deh. Bahasa Indonesia aja. Tentu papat limo enam pitu. Yo. Kamu baik, kamu jago masak. Yo, jangan sia-siakan itu. Kamu harus menjadi orang lebih baik. Yeah. Asik. Oh gitu. Lu juga mau nge-rap balik? Nggak ada. Cuma si Jiloro 6 pitu 8. Acara apa tuh? Kon pernah?
Oh, Super Youth. Tuhan memberkati semua. Amin. Thank you, Victor. Super Youth, Tuhan memberkati semua. Ya, wes, semangat bro. Yes. Yo, thank you. Oh, siap. Sebelum lanjut ke segmen selanjutnya, bagi kamu yang juga tergerak untuk menjadi bagian dan memberkati pelayanan Super Youth untuk lebih baik lagi, kamu bisa banget berdonasi dengan cara scan barcode berikut dan memasukkan nominal yang kamu inginkan. Donasi dengan menambahkan kode 008 di belakangnya. Contoh kamu mau berdonasi 100.000 nih, maka kamu bisa menambahkan kode 100.000 008. Kami sangat berterima kasih untuk partisipasi kamu menjadi bagian dan menjadi berkat bagi generasi. Kamu nih, Gap. Ada nggak titik terendah kamu yang bikin kamu kayaknya kalau nggak gara-gara Tuhan nggak mungkin dia bisa? Ada sih, ada orang jahat lah pokoknya. Ya, gue udah kena kuat tuh. Terus dia mau jahatin aku sih, dia kayak lebih mau meres aku gitu. Takut banget kan, terus kayak nggak tahu kenapa kayak ya udah bilang orang tua aja. Tapi pas saat itu terjadi, aku bilang orang tua, ya takut kayak ini gue udah dibawa nih, gue udah stres banget. Aku takut orang tua tuh kayak emang lu gara-gara lu gitu loh. Aku kira papa bakal marah kan. Ternyata dia masuk kamar aku, dia bilang udah kita doa aja. Udah siap banget di mana udah kayak begini nih. Udah siap. Terus dia langsung kayak udah kita doa aja gitu. Mama aku udah nangis terus ternyata everything works well sih. Dan kalau misalkan gak terjadi kayak itu emang konsekuensi dari akunya. Apa yang saat itu yang papa doakan bareng-bareng? Bahkan boleh cerita nggak bagian? Dia minta dibukakan jalan sih, lebih semuanya perlancar. Dan papa juga doa bilang kalau emang ini kesalahan nih, emang rencananya kayak bakal fatal ya udah sebagai pelajaran gitu. Tapi kalau Tuhan bisa bukakan yang lain ya lebih baik. Tapi kita juga nggak nyalahin Tuhan kalau misalkan kayak it's going the other way gitu loh, the wrong way. Karena ya kita udah terima juga. Kita bukan kayak tolong ya jangan sampai gini-gini ntar gini, enggak, kita udah terima semua gitu. Tapi menurut kamu secara pribadi ketika kamu melihat keluarga kamu malah ngajak kamu doa, reaksi kamu the first time apa sih tentang figur papa sama mama ini? Apa yang dia kan suka ngomong firman kayak gini kasih, ya udah dia nggak emosi. Di situ dia bisa nahan emosinya, dia bener mempraktekkan kasih gitu sih. Apa sih mujizat pertolongan Tuhan yang kamu rasain sepanjang hidup kamu yang kayak merasa bahwa wah ini pekerjaannya Tuhan nih? Pernah tuh aku pulang udah malam banget, aku ngantuk, terus aku nyetir sendirian dan tiba-tiba aku ketiduran, terus aku nabrak, kecelakaan sampai guling, ngantuk. Jadi aku dari ini pas di Surabaya, aku dari timur, aku habis kayak bantuin temen ya kerja iseng gitu sampai malam jaga basar, terus pulang malam banget dari timur ke barat kan juga lumayan jauh. Itu wah aku udah ngantuk banget, jadi nyetir udah kayak merem-merem gitu. Terus akhirnya nabrak tuh pohon gede sampai guling gitu. Dan padahal di kiri gue itu juga kayak cuma ini pohon pohon ya ada jarak-jaraknya, terus semak-semak yang langsung ke danau. Nah untungnya nabraknya tuh ke kanan bukan ke kiri, langsung masuk gitu, langsung nyemplung gitu mah. Dan ternyata tapi aku gak luka sama sekali gitu, nggak apa-apa. Dan itu aku panik banget, waduh orang tua aku pasti marah banget. Dan ternyata mereka juga nggak marah. Ya senang karena kamu masih nggak kenapa-napa. Yang penting ditanya kamu, yang penting nggak kenapa-napa. Kenapa aku bilang itu mujizat Tuhan? Karena itu bisa aja aku belok ke kiri, bisa aja nabrak parah. Itu aku juga ngegas kan, kalau orang tidur juga bisa lebih kenceng lagi. Nah ini juga di saat itu bener-bener gak ada mobil lain juga kan bisa aja tabrakan lebih kenceng lagi gitu. Pokoknya jadinya aku selamat dan juga gak kenapa-napa sama sekali gitu. Aku bisa aja kenapa-napa tapi aku gak luka sama sekali, gak kegores satupun. Dan aku langsung mikir, wah berarti aku masih ada tujuan dan Tuhan masih sayang sama aku. Buat kalian semua atau kamu-kamu yang lagi ada masalah sama keluarga, ada konflik apapun itu, tapi gak punya tempat untuk curhat, gak ada temen yang mau dengerin, tenang aja. Kalian bisa hubungin nomor di bawah ini karena ada sahabat 24 yang siap mendoakan kalian. Apa mujizat pertolongan Tuhan sepanjang hidup kamu?
Aku dulu punya tumor payudara. Jadi aku kayak iseng gitu kan, waktu itu kalau lagi mandi terus kayak ada jendol, terus kayak aku cek. Pas aku cek, nih ada nih, ternyata kanan kiri. Terus gue kayak kaget banget, nggak expect banget kan. Terus mamaku juga kaget, papaku kaget kan. Terus dari situ ya udah harus operasi dong, diangkat ya kan. Terus udah kayak ke pendeta mana, udah doain. Kayak mami kan pendoa banget, mami percaya bakal hilang nih. Terus gue kayak udahlah, kena itu kayak menurut aku mukjizat itu buat orang-orang aja gitu kan. Terus akhirnya pas hari operasi dicek lagi tetap masih ada. Dan habis itu operasi semuanya sukses, terus hilang semua. Terus akhirnya udah dong. Terus papiku kayak aku sempat bilang sama papiku, mukjizat kayak buat orang-orang yang impossible aja. Terus papiku sempat bilang kayak kamu operasi sukses, nggak ada kendala apa-apa itu tuh mukjizat. Ngerti gak sih? Itu kayak mukjizat tuh nggak harus yang air jadi anggur, iya ngerti gak sih? Magic, ya. Everything itu mukjizat. Jadi kayak detect-nya early, kamu masih muda udah tahu gitu kan, kebetulan. Terus kayak akhirnya operasi semua tahu, biarpun ini sih ada mukjizatnya sih, kayak dia waktu itu USG 2 kali kan. Kayak jadi nggak banyak jadinya. Secara pribadi, Yesus bagi hidup kalian gitu, dari perjalanan yang kalian disimpulin, why, kenapa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita gitu, berdasarkan experience atau pengalaman atau pengetahuan yang kalian tahu. Menurut aku Tuhan Yesus Juru Selamat, yakin Tuhan itu selalu ada dan selalu bantu kita, mau di titik manapun itu pasti ada dan bantu kita dengan tulus. Karena kita anak muda ya, biasa kita pasti ada jatuh dalam dosa dan lain-lain. Tapi yang aku dapet ya kalau baca Alkitab tiap hari itu, Daud, Salomo semuanya pasti ngelakuin dosa. Yang perfect tuh cuman Yesus doang. Dan aku rasa emang Yesus tuh datang buat orang-orang yang berdosa gitu loh. Jadi jangan sampai kita keintimidasi nih. Kita kan biasa anak muda kan, kita suka pasti jatuh kan. Jangan kayak gue malu nih. Justru Yesus tuh selalu manggil kita gitu loh. Kayak selalu ada, justru dia mau nyelamatin orang-orang yang berdosa gitu loh. Kasih perlindungan, damai sejahtera gitu. Itu kita dapat dari Yesus semua sih, itu juru selamat kita. Apa sih ayat firman Tuhan yang nguatin kalian? Kenapa ayat itu berarti buat kamu? Ayatnya itu Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika kita datang sama Tuhan, datang sama Yesus, walaupun kadang kita tiap hari gitu ya melakukan banyak pelanggaran, tapi dia tetap menerima kita. Menerima apa jalannya. Benar. Karena bukti kasihnya itu sama kita ya, dia mati di kayu salib buat kita. Kayu salib, iya. Yes. Kalau ayat ya, pas buka tuh powerful banget buat aku. Jadi kalau ini Roma 8 ayat 38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah yang baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, nggak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi pasti Tuhan cari ke kita, dia nggak bakal tidur sih buat supaya kita balik. Dia tuh Tuhan yang benar-benar mau menerima kita apa adanya ya. Kita mau ngingetin kalian nih, buat kamu nih mungkin yang saat ini punya masalah, entah itu masalah dibully, masalah sama keluarga, atau kamu ngadapin masalah sama teman-teman kamu nggak tahu cerita sama siapa. Ini waktu yang tepat, kamu langsung hubungi nomor di bawah ini, karena ada sahabat 24 yang secara khusus mau jadi sahabat kamu, yang mau berdoa buat kamu. Nah, kalau yang ketinggalan episode minggu ini bisa kemana, Den? Nah, buat yang ketinggalan tenang aja, santai. Nih, buka HP, lihat tuh ada tanda YouTube. Nah, pencet YouTube dan cari YouTube-nya superyot.id. Nah, kalau tadi kan udah ketinggalan nonton YouTube. Nah, kalau mau tahu update terbaru itu seperti apa, Gap? Update terbarunya langsung aja cek Instagram atau TikTok-nya superyot.id. Dukung terus Super Youth dengan cara seperti yang tadi udah disebutkan. Nah, kita bertiga mau pamit dan mau bilang apa? God bless you. Bye-bye.